Ratusan guru honorer geruduk kantor Bupati Lombok Timur. Otoritas Pelabuhan ASDP Lembar Lombok Barat siagakan 26 kapal mudik Lebaran. Halo, apa kabar pemirsa? Selain dua informasi tadi, ragam informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Salsabila, inilah iNews NTB selengkapnya. Pemirsa, ratusan guru honorer geruduk kantor Bupati Lombok Timur. Mereka menuntut tunjangan hari raya dan diangkat menjadi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja. Ratusan guru honorer ini berorasi di halaman kantor Bupati Lombok Timur. Bahkan salah seorang di antaranya nekat tidur di pintu ruang rapat utama kantor Bupati Lombok Timur saat berlangsung pertemuan perwakilan guru honorer dengan pejabat sekretaris daerah bersama sejumlah kepala BKPSDM dan Dinas Pendidikan Lombok Timur. Ratusan guru honorer ini menuntut diberikan tunjangan hari raya atau THR seperti ASN. Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah daerah mencairkan gaji selama 3 bulan yang belum dibayar dan menuntut pemerintah mengangkat mereka menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Di PP 14 tahun 2024 itu tidak ada regulasi yang mengatur kaitannya pembayaran, entah itu bentuknya THR ataupun gaji 13 guru honorer dan tenaga non-ASN. Tetapi kalau kita merujuk kepada PP nomor 16 tahun 2022, di sana regulasinya sama. Harapan kami adalah entah apa namanya THR kah, gaji 13 kah, tahun 2024 diberikan seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau terkait dengan THR, saya kira sesuai dengan regulasi yang ada, PP 14 tahun 2024 itu, dan sesuai penjelasan pemerintah pusat, diberikan kepada ASN dan termasuk yang sudah menjadi pegawai negeri dan CPNS, termasuk P3K. Dan pemerintah Lombok Timur sungguhnya sih sudah menganggarkan untuk itu, yang biasanya diberikan pada saat Lebaran. Setelah menyampaikan aspirasinya dan diterima pejabat Sekda Lombok Timur, ratusan guru honorer ini membubarkan diri dengan tertib. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, elemen mahasiswa dan masyarakat Nusa Tenggara Barat berunjuk rasa di depan kantor Dinsos dan Dishub Nusa Tenggara Barat. Mereka menolak kenaikan harga tiket bus mudik Lebaran yang mencapai 10% karena dinilai memberatkan masyarakat. Dengan membawa pamflet dan spanduk bertuliskan menolak kenaikan harga tiket bus mudik Lebaran tahun ini, perwakilan mahasiswa secara bergantian melakukan orasi menolak kenaikan harga tiket bus mudik Lebaran yang mencapai 10% karena dinilai memberatkan masyarakat. Kenaikan harga tiket bus disebutkan mencapai 10%, sebelumnya harga tiket bus jurusan Mataram Bima normal mencapai Rp180.000, namun pasca kenaikan mencapai Rp350 hingga Rp400.000. Kenaikan harga tiket tahun 2024 bersama Kepala Dinas dan Gubernur, PJ Gubernur itu, mana dia? Hadirkan semua. Hadirkan. Di momentum hari ini PJ Gubernurnya harus dihadirkan. Pengunjuk rasa diterima Ketua Organda NTB dan menegaskan kenaikan harga tiket diberlakukan untuk bus non-ekonomi. Tuntutannya sederhana, ya, bagaimana kehadiran pemerintah dalam rangka memberikan keringanan warga masyarakat yang mudik, terutama yang mudik ke Pulau Sumbawa, khususnya Bima, Sumbawa. Yang ke Jawa kadang-kadang ya jarang lah.
terkait tudingan pemerintah tidak berpihak kepada rakyat karena menaikkan harga tiket bus menjelang arus mudik. Hal itu dibantah Kabid Hubungan Darat Dishub NTB dan menegaskan mudik tahun ini sebelumnya Dishub menyediakan 4 unit bus untuk mudik gratis bagi mahasiswa hingga berjumlah 150 orang karena keterbatasan ketersediaan anggaran. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Antisipasi lonjakan penumpang, Otoritas Pelabuhan ASDP Lembar Lombok Barat siagakan 26 kapal mudik Lebaran dan pergerakan penumpang diprediksi akan dimulai ramai H-5 Lebaran. Jelang mudik Lebaran 2024, Otoritas ASDP Pelabuhan Cabang Lembar Lombok Barat menyiapkan 26 armada kapal angkutan arus mudik Lebaran untuk penumpang dan kendaraan. GM ASDP Cabang Lembar Agus Joko Trianto peningkatan volume penumpang akan terjadi pada H-4 atau H-3 Lebaran. Untuk armadanya atau kapalnya kita siapkan untuk 26 kapal. Saat ini kondisi kapal ada yang menjalani docking, dapat dipastikan bulan April nanti siap untuk beroperasi. Untuk lintasan Lembar Padang Bayi. Sedangkan untuk lintasan Lembar Jangkar kita ada 8 kapal, 2 sedang menjalani docking. Jadi ada 6 kami siap operasi. Kalau sejauh ini dari H-15 Hari Raya ini ada peningkatan untuk pengguna jasa? Kondisi masih landai, masih seperti reguler hari biasa. Mungkin sekitar H-3 baru ada potensi untuk kenaikan produksi. Memastikan keamanan dan kelancaran arus mudik tahun ini, ASDP Pelabuhan Cabang Lembar Lombok Barat berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau kondisi cuaca. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, ragam informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Isfi Rupaida, Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengucapkan marhaban ya Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun 1445 Hijriah. Semoga di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini kita dapat terus meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan termasuk menjadi orang-orang yang bertakwa di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mudah bersuka cita, bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman dan seakidah dimanapun berada. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan bulan yang mengajarkan kita tentang kesabaran, mengajarkan kita tentang kasih sayang dan keikhlasan. Semoga setiap ibadah yang kita lakukan di bulan ini menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Hajah Nurida SE, Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat, atas nama pimpinan dan segenap anggota mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita semua mendapatkan ampunan dan maghfirah. Semoga semangat kebersamaan ini tetap selalu kita bisa jaga. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Tauhid, Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah, beserta pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Ingat
Nikmatnya Ramadan hadir di kota-kota besar Indonesia. Mojokerto, Semarang, Bekasi, Tangerang. Konser ngabuburit Nikmatnya Ramadan. Doalah kamu kepada Allah dengan penuh hati. Tablik akbar Nikmatnya Ramadan. Nikmatnya Ramadan di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman. Setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya para berevolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Nikmatnya Ramadan hadir di kota-kota besar Indonesia. Mojokerto, Semarang, Bekasi, Tangerang. Konser ngabuburit Nikmatnya Ramadan. Doalah kamu kepada Allah dengan penuh hati. Tablik akbar Nikmatnya Ramadan. Nikmatnya Ramadan di iNews. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di iNews NTB. Jelang Hari Raya Idul Fitri, harga daging ayam di pasar tradisional di Lombok Tengah masih stabil karena stok ayam masih cukup banyak di peternak atau distributor. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, harga daging ayam di pasar tradisional Renteng, Lombok Tengah masih stabil. Selain karena stok yang masih cukup, juga karena permintaan yang belum banyak menjadi penyebab harga daging ayam normal. Adapun harga daging ayam saat ini berkisar sekitar Rp37.000 per kilogram. Sejumlah pedagang menuturkan harga daging ayam terus mengalami penurunan dan kenaikan akan terjadi pada H-2 hingga H-1 Lebaran karena tingginya permintaan. Biasanya kita jual 37 kalau lot. Kalau semuanya utuh? Ya. Kalau pahanya atau dadanya saja? Pahanya kita bisa jual 35 per kilo. Per kilo. Paha sebelum ini atau? Sebelum puasa ini. Kadang-kadang kita jual 37. Oh, masih stabil? Masih stabil. Nggak ada kenaikan? Nggak ada. Pedagang berharap harga daging ayam tetap stabil lantaran khawatir kehilangan pelanggan jika harga daging naik sehingga merugikan pedagang. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Jelang Idul Fitri 2024, warga Mataram mulai berburu baju bekas di Pasar Karangsukun untuk digunakan di Hari Raya. Jelang Idul Fitri 2024, warga pun mulai berburu pakaian untuk dikenakan saat Lebaran nanti. Tidak hanya berburu baju baru, warga juga berburu baju bekas di Pasar Karangsukun, Kota Mataram. Berbagai jenis pakaian tersedia mulai dari kemeja, kaos oblong, baju koko, celana jeans, celana kain, hingga berbagai jenis baju anak-anak tersedia dengan harga yang terjangkau. Bahkan kualitas pakaian bekas di Pasar Karangsukun dinilai tak kalah dengan pakaian yang dijual di pasar modern.
Untuk mendapatkan baju bekas, warga cukup merogoh kocek Rp30.000 hingga Rp150.000. Beli apa saja pilihan bajunya di sini nih? Banyak, ada celana, ada baju anak-anak juga ya ada baju outdoor juga ada, tidak cuma baju biasa. Kualitasnya bagus ya? Kualitasnya kalau dilihat dari mereknya bagus. Biasanya rame kalau mau menjelang lebaran ya, sampai hari besok lebaran itu kan Ramai sekali waktu. Mudah-mudahan lah, tapi kalau lihat dari yang kemarin alhamdulillah rame. Kalau sekarang kan nggak tahu, tidak prediksikan kan. Selain karena harga yang murah, warga juga tertarik membeli baju bekas lantaran kualitas pakaian bekas yang dinilai tidak kalah dari baju baru. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, para pedagang mengaku hasil penjualannya meningkat 2 kali lipat dibanding hari biasa. Pasar pakaian bekas ini diprediksi ramai hingga H-1 Lebaran. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Pemirsa, tradisi Bastamat dan bawa kampu ke masjid saat Ramadan tetap dilestarikan warga Gontar, Kecamatan Alas, Sumbawa. Tradisi turun-temurun ini sebagai wujud syukur di akhir Ramadan. Sejumlah kaum perempuan membawa baki yang berisi aneka makanan dan kue tradisional menuju masjid saat tradisi Bastamat dan kampu ke masjid. Tradisi turun-temurun ini biasanya dilakukan pada malam ke-20 Ramadan. Tradisi leluhur yang dilakukan bersama tentunya membawa makna yang sangat besar untuk terus memupuk rasa kebersamaan dan menjalin silaturahmi antar warga serta keberkahan di bulan suci Ramadan. Tradisi Bastamat ini sebagai wujud rasa syukur telah selesai dilakukan tadarusan Al-Quran 30 juz. Acara malam ini adalah malam Bastamat Al-Quran pas dirayakan tiap bulan suci Ramadan oleh kita dari dulu, dari turun-temurun. Jadi pas malam ke-20 tarawih kita adakan acara ini dan para masyarakat membawa ya rezeki apa yang bisa, tapi rata-rata jajannya jajan besar ciri khas kan dilihat tadi ya. Nah, itu sudah ciri khasnya yang dilaksanakan tiap. Setelah doa bersama, makanan dan kue tradisional ini kemudian dibagikan jemaah masjid. Dari Sumbawa, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Nikmatnya Ramadan hadir di kota-kota besar Indonesia. Mojokerto, Semarang, Bekasi, Tangerang. Konser ngabuburit Nikmatnya Ramadan. Doakan kepada Allah dengan penuh hati. Tablik akbar Nikmatnya Ramadan. Nikmatnya Ramadan di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. Dia juga koma. Dan nggak lama lah, saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. Korban yang menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum, tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kalau langsung 27 miliar. Serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today.
Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya Di bawah supervisor nih sebenarnya. Serangan brutal Israel dengan dalih Syahrul Yassin Limpo kembali ke Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. Dia juga koma. Dan nggak lama lah, saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. Netizen banyak menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum, tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kalau langsung 27 miliar. Amerika Serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap minggu pukul 7.45 pagi di iNews. Nikmatnya Ramadan hadir di kota-kota besar Indonesia. Mojokerto, Semarang, Bekasi, Tangerang. Konser ngabuburit Nikmatnya Ramadan. Doakan kepada Allah dengan penuh hati. Tablik akbar Nikmatnya Ramadan. Nikmatnya Ramadan di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman, kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di iNews NTB. Masjid Kuno Bayan di Lombok Utara memiliki cerita dan sejarah panjang bukti masuknya Islam ke Pulau Lombok. Menjadikan masjid ini begitu sakral oleh masyarakat, dan untuk dapat masuk ke areal pelataran masjid, masyarakat biasa harus diberikan tanda di dahi atau dalam bahasa Sasak disembe. Siapa yang tidak mengenal Masjid Kuno Bayan yang terletak di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara yang sudah berdiri sejak abad ke-15. Masjid Kuno Bayan Belek kerap dikunjungi oleh para peziarah muslim sebagai bangunan cagar budaya. Masjid yang satu ini memang masih tampak begitu asli dan otentik. Pintu masjidnya tidak pernah dibuka tiap saat karena hanya pemuka-pemuka agama saja dari perwakilan tiap daerah yang boleh masuk ke dalam masjid. Hal itu juga dilakukan untuk menghindari kecemburuan sosial dari umat muslim di Lombok. Oleh sebab itu hanya pemuka agama saja yang boleh masuk untuk mewakili masyarakat dari daerah asalnya. Bagi masyarakat yang ingin melihat saksi sejarah masuknya Islam ke Pulau Lombok ini harus seizin pemuka agama setempat. Biasanya para pengunjung atau peziarah yang datang sebelum memasuki pelataran masjid harus diberikan tanda di dahi atau dalam bahasa Sasak disembe sebagai wujud penghormatan kepada yang kuasa serta para leluhur serta adab dalam memasuki masjid. Kalau sembe bukan sembarangan orang sebenarnya. Siapa yang dianggap tetua? Contoh seperti saya misalnya ya, kadang saya dekat dengan Masjid Kuno, kemudian fungsi saya sebagai pemangku di Bayan ini, di Karang Sholat namanya, ya saya juga boleh dipanggil, atau kalau mau pakai sembe, kalau yakin, harus yakin ya, karena menandakan bahwa kita hormat kepada adat, ya, hormat kepada leluhur-leluhur yang menerima agama, sehingga berdirinya masjid di tempat ini gitu. Selain pemberian sembe, Raden Gendarip menyebut untuk masuk ke dalam areal masjid juga harus diatur busana atau pakaian yang dikenakan, setidaknya mengenakan pakaian adat seperti kain, sapu, dan bebet.
Sementara itu, Kepala Desa setempat menyebut masyarakat yang berkunjung belakangan ini memang mengabaikan adat tersebut. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan pengunjung akan adab ketika masuk ke dalam areal masjid. Di samping kita memahami bagaimana kita harus berbuat untuk kemakmuran masyarakat kaitannya dengan pemerintahan, di situ pula kita harus kolaborasikan dengan bagaimana kita bisa hidup di tengah masyarakat adat. Dalam hal ini ada di Desa Bayan ini sendiri sebagai ikon Kabupaten Lombok Utara. Dengan adanya keberadaan Masjid Kuno ini sekali lagi sebagai ikon Kabupaten Lombok Utara. Dan Masjid Kuno ini masjid tertua di Pulau Lombok. Kemudian di masjid ini pula tempat para masyarakat adat untuk melakukan ritual-ritual. Di mana ritual itu adalah seperti halnya dengan maulid adat, ngaji makam, lebaran tinggi, lebaran pendek, dan acara-acara ritual lainnya. Nah, jadi untuk diketahui, Masjid Kuno Bayan Belik disebut sebagai masjid tertua di Lombok di tahun 1993. Masjid ini ditetapkan sebagai benda cagar budaya dan dilindungi pemerintah. Dari Lombok Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, rumah Umalengge di Desa Maria, Kecamatan Wawo merupakan rumah adat warisan suku Mbojo yang masih dilestarikan hingga saat ini. Dan rumah adat ini juga difungsikan sebagai lumbung padi. Bangunan Umalengge menggunakan 4 tiang dengan pondasi berupa sebuah batu sebagai tumpuan dari tiang tersebut. Konstruksi bangunannya pun sangat kuat dan tidak mudah runtuh karena memang suku Mbojo membuatnya agar tahan terhadap gempa dan angin kencang. Tampilan bangunan Umalengge tampak sederhana, namun pembuatannya ternyata tidak bisa sembarangan, butuh keahlian dan teknik yang khusus agar tetap artistik dan kokoh hingga mampu bertahan bertahun-tahun sampai saat ini. Pada zaman dahulu kala, Umalengge menjadi tempat tinggal masyarakat suku Mbojo di Desa Wawo, kemudian sebagian lagi berfungsi juga sebagai lumbung padi. Selain kuat, rumah adat ini juga memiliki keunikan sendiri, yaitu sangat sulit untuk menaiki atau memanjatnya, kecuali menggunakan tangga, bahkan tikus sekalipun tidak akan mudah untuk naik ke atas rumah. Sebab terhalang oleh ngapi atau lampi dan batu pondasi yang konon katanya telah memakai mantra dari para sando atau dalam bahasa setempat dukun. Lampi atau penampang tersebut selain berguna untuk mencegah tikus masuk ke Umalengge, juga berguna untuk mengunci struktur lantai 2. Struktur dan fisik bangunan Umalengge juga mengandung nilai-nilai sosial masyarakat di dalamnya, salah satunya adalah nilai sosial silaturahmi. Jumlah Umalengge sekarang yang masih asli 13 kakak, yang berubah jadi Uma Jompa 103, jadi 116 keseluruhan. 116 kakak ya. Berarti yang masih ditempati ada berapa? Masih ditempati semua, tempat cuma 1-2 aja yang ada penerusnya yang saya tidak pakai ya. Jadi sekarang seharian dipakai untuk apa, nyimpan apa gitu? Sekarang sudah jadi tempat untuk nyimpan padi. Dulu kan sebagai rumah orang tua yang pertama untuk tempat tinggal nyimpan padi ya. Sekarang yang alih fungsi jadi untuk lumbung padi. Keunikan bangunan tradisional ini tidak menggunakan paku sama sekali untuk menggabungkan atau meletakkan kayu-kayu, namun menggunakan wole untuk menggabungkan atau meletakkan kayu seperti rii atau ngapi. Dari Bima, Herkiandi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan iNews NTB. Saya Salsabila mewakili seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri, selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.